Pada zaman awal mula kehidupan manusia di muka bumi, terdapat dua saudara kandung yang memiliki nasib yang sangat berbeda. Mereka adalah Qabil dan Habil, putra-putra Nabi Adam dan Siti Hawa. Kehidupan manusia baru saja dimulai setelah mereka diusir dari surga akibat peristiwa makan buah terlarang. Adam dan Hawa mendirikan keluarga dan memiliki anak-anak termasuk Qabil dan Habil. Qabil lahir sebagai anak kembar dari Iklimah, sedangkan Habil adalah saudara kembar Labuda. Meskipun lahir bersama-sama, nasib mereka berbeda dengan pilihan dan tindakan masing-masing. Qabil tumbuh menjadi seorang yang gemar bercocok tanam. Ia belajar tentang tanaman dan pertanian dari ayahnya, Nabi Adam. Seiring berjalannya waktu, Qabil mengembangkan ladangnya sendiri dan menanam berbagai jenis tanaman. Sementara itu, Habil memiliki kisah yang berbeda. Ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan saat merawat kawanan kambing di padang rumput yang luas. Habil dan kambing-kambingnya membentuk ikatan yang kuat dan dia merasa bahwa itu adalah cara terbaik untuk beribadah kepada Allah. Suatu hari saat tiba masa berkurban, mereka berdua diperintahkan Allah untuk berkurban sebagai bakti kepada Allah. Habil memilih kambing terbaik dari kawanan ternaknya yang gemuk dan sehat sebagai kurban. Dia ingin mengorbankan yang terbaik untuk menyatakan cintanya kepada Sang Pencipta. Sementara itu, Qabil justru mempersiapkan kurban dari hasil pertaniannya yang kurang bagus. Mereka membawa kurban mereka masing-masing ke tempat yang telah ditetapkan. Saat mereka mengorbankan kurban mereka, tiba-tiba api yang besar turun dari langit dan memercikkan cahaya ke langit. Api itu membakar kurban Habil dengan begitu indah, menyeratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima kurbannya Habil. Namun, kurban Qabil tetap utuh dan tidak terbakar oleh api suci itu. Kegelisahan dan kecemburuan merajalela di hati Qabil. Dia merasa diabaikan dan merasa bahwa Allah tidak adil. Pada saat itulah bisikan jahat iblis menghampirinya, memenuhi pikirannya dengan kebencian dan niat jahat. Iblis berbicara kepadanya, "Mengapa kamu harus kalah? Kamu harus membuktikan bahwa kamu lebih baik dari Habil." Pikiran jahat ini masuk ke dalam diri Qabil dan ia mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan. Pada suatu hari, ketika mereka berdua berada di padang yang sepi, Qabil mendekati Habil dengan wajah yang penuh amarah. Habil merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan mencoba mendekatkan diri dengan penuh kasih sayang. Namun, sebelum Habil sempat menyadari apa yang sedang terjadi, Qabil sudah melancarkan serangan kejamnya. Dalam sekejap, tangan Qabil yang seharusnya adalah tangan saudara kandungnya menjadi senjata yang merenggut nyawa Habil. Darah pertama yang tumpah di bumi ini adalah darah dari pembunuhan bersaudara itu. Setelah tindakan mengerikan itu dilakukan, rasa penyesalan datang melanda Qabil. Tetapi penyesalannya terasa terlambat. Dia merasa tertekan oleh beratnya dosa yang telah ia perbuat. Namun, ia masih memiliki sisa hati nurani yang berbicara. Ia merasa khawatir akan hukuman Allah atas perbuatannya. Sementara itu, Allah mengutus 2 ekor burung gagak yang bertarung di atas jasad Habil yang tewas.
salah satu burung gagak membunuh yang lainnya dan kemudian menggali tanah dan menguburkannya. Kabil menyaksikan kejadian itu dengan penuh keheranan. Kabil akhirnya mengerti pesan yang disampaikan oleh burung gagak itu. Dia merasa malu dan berdosa atas tindakannya. Dia kemudian mengikuti pesan atas peristiwa dua burung gagak tersebut. Kabil kemudian menggali tanah dengan tangannya dan menguburkan jasad Habil dengan penuh kesedihan. Kisah perseteruan Kabil dan Habil ini menjadi pelajaran berharga bagi manusia. Ini mengingatkan kita akan bahaya iri hati, dengki, dan nafsu yang dapat menghancurkan jiwa dan membawa pada tindakan yang mengerikan. Tindakan Qabil mengingatkan kita akan mengendalikan emosi negatif dan mencegah pikiran jahat merasuki hati kita. Kisah ini juga menggarisbawahi betapa berharganya kehidupan manusia dan larangan Allah membunuh tanpa alasan yang benar. Allah menyampaikan pesan yang jelas bahwa membunuh satu manusia adalah seperti membunuh seluruh umat manusia, dan menyelamatkan satu kehidupan adalah seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Dari kisah perseteruan Qabil dan Habil, kita belajar bahwa perdamaian, cinta kasih, dan penghormatan terhadap kehidupan adalah prinsip-prinsip yang sangat penting dalam agama dan etika manusia. Ini adalah kisah yang mengingatkan kita akan konsekuensi dari tindakan jahat dan pentingnya berusaha memperbaiki diri serta kembali kepada Allah dalam pertobatan yang tulus. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah tragedi ini dan berjuang untuk hidup dengan damai, menghormati kehidupan, dan menghindari konflik serta tindakan kekerasan dalam hubungan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.